Bapa, kami berdoa mohon kiranya Engkau boleh pimpin kami pada sore hari ini menjelang malam. Berkati kami, berikan kami pengertian, karuniakan kami segala hikmat yang bersumber dari atas atau dari sorga bagi kehidupan kami, bahwa kami hidup makin takut akan Tuhan, khususnya ketika kami makin menyelami kuasa Tuhan, hikmat bijaksana Tuhan, kebaikan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami melalui Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib, serta segala hal lainnya yang menjadi pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Ya, ketika kami melihat semua itu, kami boleh makin hidup di dalam satu pertumbuhan pengudusan dan keserupaan kami dengan Kristus. Berikan kami bijaksana firman-Mu ya Tuhan, bukan hanya untuk kepentingan diri kami, tetapi bagaimana kami boleh berjalan tengah-tengah dunia sebagai orang yang disebut orang yang beriman dan juga orang yang memuliakan Bapa dan Tuhan Juru Selamat kami, Yesus Kristus sendiri. Sertai waktu ini, sertai hamba-Mu yang menyampaikan firman pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya sore ini mau membawa kita atau mengajak kita merenungkan dari satu kitab perjanjian lama, yaitu dari kitab Nehemia. Nehemia, kita buka dari Nehemia pasal yang ke-9 ayat 38, lalu ke pasal yang ke-10 dari ayat 1 sampai dengan akhir dari perikop yang pertama pasal 10 ya, yaitu ayat yang ke-39. Nehemia 9 ayat 38 sampai Nehemia 10. Piagam perjanjian, berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi materai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami dan para imam kami. Yang membubuhi materai adalah kepala daerah Nehemia bin Hakalia, Zedekia, Seraya, Azaria, Yeremia, Pasyur, Amaria, Malkia, Hatus. Sebanya, Maluk, Harim, Meremot, Obaja, Daniel, Gineton, Baruk, Mesulam, Abia, Miamin, Bilgai, dan Semaya. Itulah para imam. Sedang dari orang Lewi, Yesua bin Azayah, Binui, seorang dari antara anak-anak Henadad, Kadmiel, dan saudara-saudara mereka, yakni Sebanya, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Mika, Rehob, Hasabia, Zagur, Serebia, Sebanya, Hodia, Bani, dan Beninu. Dan para pemimpin bangsa, Paros, Pahat, Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonia, Bikwai, Adin, Ater, Hiskia, Azur, Hodia, Hasum, Bezai, Harif, Anatot, Nebai, Makpias, Mesulam, Hezir, Mesezabel, Zadok, Yadua, Pelaca, Hanan, Anaya, Hosea, Hananya, Hasub, Halohes, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Maaseya, Ahia, Hanan, Anan, Maluk, Harim, dan Baana. Dan orang-orang yang lain yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah
yang diberikan dengan perantaran Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami serta segala peraturan dan ketetapannya. Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ketujuh dan tidak akan menagih suatu hutang. Pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga shikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Pula dengan membuang undi kami, yakni para imam, orang-orang Lewi, dan kaum awam menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala, seperti tertulis dalam kitab Taurat. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami, seperti tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami, dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur, dan minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami. Karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan, karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur, dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus. Pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia di pasal 9 ayat yang terakhir ini memulai dengan sesuatu yang disebut dengan perjanjian yang mereka ucapkan di hadapan Allah, atau satu covenant yang mereka ikat dengan Tuhan Allah sendiri. Nah, pasal 10 ini berbicara mengenai isi dari covenant itu atau perjanjian itu. Jadi ketika para orang Israel ini berkata, berdasarkan semua ini kami mengikat perjanjian teguh kami catat, yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi materai para pemimpin kami, orang Lewi dan para imam kami, maka di situ mereka kemudian mencantumkan apa saja yang menjadi unsur perjanjian tersebut atau isi daripada perjanjian itu. Nah, kalau kita tanya apa yang mendorong mereka untuk mengikat perjanjian di hadapan Allah pada waktu itu, maka Bapak Ibu ketika membaca ayat 38 yang dikatakan berdasarkan semuanya ini, berarti pada waktu mereka mengikatkan perjanjian bersama dengan Tuhan, dasarnya adalah apa yang dicatat di dalam pasal yang ke-9 bagian awal dan seterusnya sampai sebelum ayat yang ke-38 ini.
Dan kalau Bapak Ibu lihat apa yang dikatakan atau dicatat oleh Nehemia di dalam pasal 9, di situ ada tema yang diberikan LAI, pengakuan dosa dan permintaan doa. Artinya apa? Pada waktu kita membaca pasal 9, orang-orang Israel ini merenungkan kembali, melihat kembali kepada masa lalu, melihat kembali pada leluhur mereka, jalan hidup mereka di hadapan Tuhan. Dan mereka menemukan satu hal, pada waktu mereka melihat pada jalan hidup itu, mereka melihat orang-orang yang menjadi leluhur mereka begitu mengecewakan Tuhan. Hidup di dalam ketidaktaatan, ketidaksetiaan kepada Tuhan, seringkali menyimpang daripada ibadah kepada Tuhan ataupun segala persembahan ataupun ketaatan yang mereka harus nyatakan dalam hidup mereka. Artinya adalah pada waktu mereka melihat kembali, mereka tahu satu hal, leluhur kami bukan umat Allah yang setia kepada Tuhan, dan ini seharusnya mendatangkan murka Allah di dalam kehidupan mereka. Tetapi pada waktu mereka melihat apa yang diresponi Allah dari kehidupan orang-orang Israel Bapa leluhur ini, mereka mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa satu sisi dikatakan mereka melihat ada campur tangan Tuhan untuk menghukum, menghakimi orang-orang Israel itu. Tetapi menariknya di dalam pasal 9 yang diangkat oleh orang-orang Israel adalah kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan orang Israel atau bapa leluhur mereka yang tidak setia itu. Kita di dalam dunia, kalau kita menghadapi misalnya rekan bisnis yang tidak setia atau menipu atau pasangan mungkin yang tidak setia, rasanya di dalam hati keadilan itu harus dibalas dengan meninggalkan mereka dan tidak mau bergaul lagi dengan mereka di dalam kehidupan kita. Tetapi pada waktu kita melihat kepada Allah yang melihat orang Israel yang seharusnya menjadi umat yang selalu mendengarkan perkataan Allah, tundukkan diri pada Allah, tidak setia kepada dirinya. Alkitab mencatat di tengah-tengah hal itu Allah senantiasa menjaga perjanjiannya dengan Abraham. Allah tidak pernah memungkiri perjanjian itu, Allah tidak pernah membatalkan perjanjian itu. Dan bahkan Allah tetap menjaga keturunan Abraham yang tidak setia itu agar mereka terus ada di dalam perjanjian dengan Tuhan Allah dan hidup untuk beribadah kepada Tuhan Allah kembali. Nah, atas dasar inilah maka orang-orang Israel yang menjadi pemimpin Israel di ayat yang ke-38 itu mengatakan karena dasar itu kami akan mengikat perjanjian dengan Tuhan. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah pada waktu para pemimpin Israel melihat hari depan, mereka melihat hari depan itu bukan dari kacamata sekarang saja atau hari depan saja. Tetapi pada waktu mereka melihat hari depan, mereka melihat dari kacamata masa lalu yang dialami oleh orang-orang Israel yang membuat mereka menyadari siapa diri mereka hari ini dan keputusan apa yang harus mereka ambil hari ini untuk hari yang ke depan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk kita bisa lihat. Karena tidak ada satu bangsa pun, tidak ada satu gereja pun, tidak ada satu keputusan di dalam kehidupan kita apapun itu dan keluarga kita ataupun pekerjaan kita yang bisa berjalan dengan baik, bisa berfungsi dengan tepat seperti itu kalau kita tidak pernah melihat kepada masa lalu yang sebelumnya kita pernah jalani dalam hidup kita. Jadi pada waktu kita melihat kepada hari depan, Alkitab berkata orang yang bijaksana itu adalah orang yang harus bisa melihat hari depan dari kacamata masa lalu yang mereka pernah alami dan masa sekarang yang mereka hidupi saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, signifikansinya apa? Tadi yang pertama saya bilang supaya kita bisa berjalan ke depan dengan mengambil satu keputusan yang tepat. Mengapa ini menjadi hal yang penting? Karena ketika kita melihat kepada masa lalu, dari situ kita belajar kesalahan-kesalahan dari orang tua kita. Ini membuat kita akhirnya tidak belajar untuk mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh diri mereka itu. Dan kita menjadi orang yang lebih berbijaksana di kemudian hari. Bapak Ibu bisa melihat itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Di dalam 1 Korintus pasal 10 biasanya kita mengingat
ayat yang ke-13 bicara mengenai pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Itu adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui atau melebihi kekuatan manusia. Tetapi ada ayat yang penting, yaitu di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Termasuk juga ayat ke-12 kalau Bapak Ibu mau baca. Di sini dikatakan seperti ini. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Artinya adalah pada waktu Tuhan memimpin kita di dalam sejarah dan kita diminta untuk melihat kembali ke masa lalu, maka tujuan kita melihat kembali kepada masa lalu termasuk yang buruk-buruk yang Tuhan nyatakan adalah untuk mendidik kita, menjadi satu peringatan bagi kita supaya kita tidak mengulangi kesalahan dari leluhur kita yang mereka lakukan di masa lalu itu. Tetapi ada aspek kedua ketika kita berbicara mengenai kenapa sejarah itu menjadi hal yang penting yang kita perlu pelajari dalam hidup kita. Yaitu supaya kita bisa menaikkan syukur kita. Supaya kita mengerti atas perjuangan yang telah dilalui oleh leluhur kita. Supaya kita bisa menghargai apa yang telah mereka capai di dalam kehidupan mereka sebelum diri kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah aspek kedua. Kenapa kita perlu mengerti sejarah masa lalu dari leluhur yang kita miliki dalam hidup kita, atau bangsa kita, atau gereja di mana kita berada saat ini. Lalu aspek ketiga ada tidak? Yaitu berkaitan dengan kita mengerti bahwa baik masa lalu, sekarang, dan masa depan, walaupun seolah-olah itu adalah tiga hal atau tiga kehidupan yang tidak ada hubungannya sama sekali, atau mungkin ada hubungannya dalam kehidupan kita, tapi kita seringkali berpikir bahwa semua itu bergantung dari, oh itu adalah kesalahan orang tua saya. Saya sekarang mungkin harus memperbaiki hal itu. Nanti pada waktu saya memperbaiki hal itu, anak cucu saya ke depan berkata mungkin itu adalah sesuatu yang saya lakukan, tidak sesuai dengan apa yang lakukan dalam hidup mereka. Tetapi pada waktu kita melihat pada Alkitab, berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, maka Alkitab mengajarkan satu kepada kita. Walaupun zamannya berbeda, orangnya berbeda, gaya hidupnya berbeda, tujuannya mungkin berbeda seperti itu. Tetapi ada satu pengikat masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Yaitu siapa? Tuhan Allah sendiri. Jadi pada waktu kita melihat kepada masa lalu, kita dibawa Alkitab untuk melihat orang dulu, baik yang setia kepada Tuhan ataupun yang tidak setia kepada Tuhan, mereka menggenapi rencana dan kehendak Tuhan Allah. Kita hari ini yang menjalani kehidupan, apakah kita ada di dalam kesetiaan, ketidaksetiaan, atau di dalam hukuman dari Tuhan, juga yang berkaitan dengan masa lalu atau berdampak atau didampakkan oleh kehidupan masa lalu dari leluhur kita, boleh melihat satu hal, kita hari ini dengan segala kondisi yang kita alami, itu ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Lalu yang akan datang bagaimana? Yang akan datang pun, yang kita belum lihat, yang kita belum tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang mungkin menjadi satu kekhawatiran yang kita bawa di dalam hati kita ketika kita melihat masa depan dan hari ini. Kita harus mengerti satu hal, masa depan juga ada di dalam tangan dan kehendak dari Tuhan Allah kita. Jadi ini yang membuat kita bisa menjadi orang yang bijak, kita bisa menjadi orang yang berhikmat ketika mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu baik masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan semua ada di dalam pimpinan Tuhan yang maha kuasa dan yang memiliki langit dan bumi ini dan menuntun sejarah manusia di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini signifikansi dari kita belajar berkaitan dengan sejarah manusia, sejarah umat Allah yang dicatat di dalam kitab suci.
Tetapi pada waktu kita berbicara mengenai hal ini, mungkin kita akan teringat ada satu ayat yang sangat penting sekali juga yang dikatakan oleh Paulus sendiri. Kalau Bapak Ibu buka di dalam Filipi pasal 3 dan Bapak Ibu baca ayat yang ke-13 dan ayat ke-14, sepertinya Paulus sedang mengatakan hal yang berbeda dari apa yang kita bahas sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bicara masa lalu itu penting, kita tidak boleh melupakan sejarah hidup kita. Karena sejarah itu membuat kita mengerti identitas hari ini dan juga membuat kita bijaksana dalam memutuskan apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang hari ini. Maka di dalam Filipi 3 ayat 13-14 seolah-olah Paulus menentang prinsip ini. Bapak Ibu kita baca bersama ya. Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus bicara apa? Dia bilang, aku tidak mau ingat-ingat masa laluku. Aku mengarahkan mataku selalu ke depan, melangkah ke depan, berlari mengejar tujuan. Tujuan menjadi hal yang utama yang selalu aku pikirkan dan aku kehendaki dan aku kejar dalam kehidupanku. Artinya apa? Sepertinya masa lalu bagi Paulus bukan hal yang penting, tetapi yang di depan itu jauh lebih penting dari yang masa lalu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, betulkah Paulus tidak menganggap penting sejarah? Saya percaya tidak. Karena apa? Karena kalau Bapak Ibu baca dari Filipi 3 ayat yang keempat bagian yang kedua, Paulus tidak pernah lupa sejarah hidup dia. Dan Paulus selalu mengangkat sejarah hidup dia. Misalnya di ayat keempat pasal yang ketiga dikatakan, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi dan seterusnya. Artinya apa? Artinya adalah Paulus tidak pernah lupa. Setiap kali dia berbicara dengan orang Yahudi, dia ingatkan orang Yahudi, aku juga orang Yahudi loh. Aku juga disunat hari ke-8. Aku taat kepada Taurat Tuhan. Dia mengatakan identitas dirinya dan dia mengatakan segala hal yang dia lakukan di bawah hukum Yahudi atau hukum Musa, hukum Taurat di dalam hidup dia. Lupa tidak? Tidak pernah lupa. Seperti Allah yang tidak pernah melupakan satu hal pun yang terjadi di dalam dunia ini sejak dari Adam dicipta oleh Tuhan sampai nanti Yesus Kristus datang kedua kali. Semuanya ada di dalam ingatan Allah. Paulus juga tidak melupakan, walaupun di dalam kehidupan manusia faktor usia bisa membuat kelupaan itu ada dalam kehidupan kita. Tetapi paling tidak di bagian ini Paulus berkata, aku tidak lupa akan masa lalu yang aku alami itu. Tetapi kenapa di ayat 13 Paulus berkata, aku melupakannya, aku menganggapnya sebagai sesuatu yang mungkin tidak berguna, lalu mengarahkannya ke depan dan mengarahkan hidupku kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini penting sekali untuk kita pahami, karena di dalam ayat ini itu yang membuat kita mengerti satu prinsip yang membuat kita terus maju dan tidak dihambat untuk berkembang dan bertumbuh di dalam pengudusan hidup kita. Maksud Paulus apa ketika tidak melupakan? Sedangkan dia tidak lupa. Maksud Paulus apa? Melupakan sedangkan dia tidak melupakan. Maksudnya adalah seperti ini. Ketika Paulus melihat pada masa lalu, Paulus tidak ingin masa lalunya itu menjadi satu belenggu yang mengikat diri dia sehingga dia tidak bisa maju ke depan. Saya ulangi ya. Pada waktu Paulus berkata, aku melupakan masa lalu apa yang ada di belakangku. Dan mengarahkan mataku ke depan. Sedangkan dia bicara tentang masa lalunya dan segala sesuatu yang dia lakukan. Maka dia sedang bicara
walaupun aku tahu apa yang aku pernah alami di masa lalu, tetapi aku tidak pernah membuat diriku dibelenggu oleh masa lalu dan diseret dan ditahan sehingga aku tidak maju ke depan dan tidak menghasilkan buah atau menjadi berkat dalam kehidupanku. Itu maksudnya. Dan ini kita bisa lihat di dalam hidup Paulus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, misalnya begini, kalau Paulus ingat dia adalah seorang penjahat, dia adalah pembunuh, dia adalah orang yang menjadi penganiaya dari orang-orang Kristen Yahudi. Dan pada waktu dia menganiaya orang Kristen Yahudi, dia menganiaya dengan satu kesenangan, satu kenikmatan di dalam hati dia melihat orang-orang Kristen Yahudi begitu menderita sekali. Dan setelah itu dia menjadi orang Kristen. Dia masuk ke dalam gereja. Dan pada waktu dia masuk ke dalam gereja, dia bertemu dengan orang-orang Kristen yang pernah dianiaya oleh dia. Dia selalu teringat masa lalu. Waduh, celaka. Dulu saya jahat sekali. Saya mengakibatkan orang-orang ini cacat. Mungkin keluarganya meninggal, anaknya mati. Aku adalah orang yang menjadi batu sandungan bagi kehidupan mereka. Kira-kira kalau dia terus dihantui rasa bersalah ini, dia bisa berbuat apa? Mungkin dia akan menjadi orang yang pasif dan dia akhirnya tidak melakukan apa-apa karena dia merasa dia nggak layak sama sekali untuk berada di tengah-tengah orang Kristen, apalagi dipercayakan jabatan rasul oleh Tuhan Allah. Itu yang seringkali kita lakukan kan? Pada waktu misalnya kita ditanya, mau melayani enggak? Bisa enggak melayani bidang ini? Biasanya kita dengan perkataan yang cukup rohani berkata, kayaknya saya belum layak deh untuk melayani. Tapi pertanyaan, kalau saya kejar Bapak Ibu, belum layak karena apa? Jawabannya karena apa? Saya masih kurang disiplin. Saya masih hidup dalam dosa. Saya baca Alkitab saja mungkin bolong-bolong. Ke gereja saja saya masih bolong-bolong. Kok saya dipercayakan pelayanan? Kayaknya saya belum layak deh. Bahasa lainnya apa artinya? Masa lalu saya tidak mau saya ubah hari ini. Dan karena itu saya memutuskan hari ini berdasarkan masa lalu saya yang buruk itu. Dan itu membuat saya tidak perlu melakukan apa-apa hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat kepada keburukan masa lalu, maka itu akan membuat kita menjadi pasif dan kita tidak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk memberkati. Karena kita akan terus dihantui oleh rasa bersalah dalam hidup kita. Lalu ada aspek lain enggak? Ada. Misalnya kalau Paulus teringat juga akan masa lalu yang dia alami di Korintus. Korintus itu adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul. Tetapi ketika Paulus sudah mendirikan jemaat di Korintus itu, ada begitu banyak masalah yang dialami oleh jemaat Korintus. Dimulai dari perpecahan, lalu kemudian masuk ke dalam masalah perut, masalah makanan, masuk ke dalam masalah karunia, termasuk di dalam bicara bahasa roh, lalu perzinahan. Pokoknya Bapak Ibu mau listkan berapa banyak dosa yang dialami di dalam kondisi hari ini atau gereja yang lain dibandingkan dengan Korintus. Korintus adalah gereja yang paling banyak dosanya di hadapan Tuhan. Dan salah satu yang cukup fatal dan sangat-sangat menyakitkan hati adalah pada waktu Paulus ada di sana dan menyurati mereka, mereka mengatakan Paulus bukan rasul yang sejati. Kita pernah lihat itu, dikatakan bahwa dia adalah orang yang mungkin belum lahir baru. Dia adalah rasul yang tidak lebih berkuasa daripada rasul-rasul gadungan yang ada di Korintus. Dia adalah rasul yang mungkin kita perlu pertanyakan pertobatan dan pelayanan dan motivasi dia di dalam melayani kita. Dan itu membuat saya yakin sekali Paulus juga terluka. Paulus juga akhirnya mungkin mengalami kepahitan karena penolakan yang terjadi di dalam hidup orang-orang Korintus terhadap diri dia. Dan kalau dia terus mengingat hal itu, dia melihat apa yang sudah dilakukan jemaat Korintus terhadap diri dia. Apa yang terjadi?
ketika dia menulis surat kepada Korintus untuk berusaha menyelesaikan, meluruskan keadaan yang terjadi, tetapi tidak ada pertobatan sama sekali. Maka yang terjadi adalah mungkin Paulus menjadi kecewa. Dia bahkan mungkin merasa depresi karena dia ngerasa tidak bisa berbuat apa-apa dan juga dia justru ditolak oleh jemaat yang dia rintis tersebut. Ada aspek ketiga. Kalau Paulus melihat kepada jasa-jasanya, Bapak Ibu bisa lihat di dalam cerita pelayanan Paulus sendiri ya. Siapa yang melayani lebih berat atau seimbang dengan Paulus? Enggak ada. Siapa yang dari antara para rasul mendapatkan dera, cambukan sebanyak yang Paulus alami? Tidak ada. Siapa di antara para rasul yang pernah dirajam hampir mati? Enggak ada. Mati banyak, langsung dibunuh mati. Tapi rajam hampir mati, dikira mati, bangkit lagi kemudian melayani. Cuma Paulus. Siapa yang berkali-kali mengalami karam kapal atau badai di tengah perjalanan untuk mengabarkan Injil? Paulus. Tidak ada yang lain yang melebihi Paulus. Jadi kalau dia berkata, coba bandingkan apa yang aku kerjakan dengan rasul-rasul lain kerjakan. Lalu dia mengingat kembali akan hak yang dimiliki oleh rasul lain dan hak yang dia miliki tapi dia tidak ambil dalam hidup dia. Dia akan merasa dirinya luar biasa hebat. Dia akan merasa dirinya adalah rasul yang lebih hebat dan lebih banyak berkorban daripada semua rasul yang lain. Akibatnya apa? Dia menjadi sombong juga bisa. Dan dia tidak melakukan apa-apa karena kesombongannya tersebut. Dan dia menikmati pencapaian yang dia kerjakan. Dan dia mulai menghakimi orang lain yang tidak bekerja segiat diri dia. Dan itu juga bisa membuat berbalik kembali bumerang dan membuat dia kecewa. Karena dia sudah berjuang setengah mati. Tapi orang lain tidak menghargai perjuangan dia. Bahkan tidak seperti dia di dalam melayani. Dengan segala permasalahan yang kita bahas dari 1 dan 2 tadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang membuat kalau Paulus ketika melayani dia berkata, kenapa aku melupakan masa lalu yang ada di belakangku, mengarahkan diri ke depan. Dia mau mengatakan bahwa aku tidak mau dibelenggu oleh itu, sehingga membuat aku menjadi orang yang cacat, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang terjadi dalam hidupan Paulus. Nah, kalau Bapak Ibu mau ilustrasinya, itu seperti orang yang mengendarai kendaraan bermotor. Pada waktu kita mengendarai kendaraan bermotor, apakah itu motor ataukah itu mobil, maka hal yang saya nggak tahu ya kalau Bapak Ibu belajarnya gimana ya. Tapi kalau dulu saya diajari adalah ada kaca spion dan kaca spion itu punya fungsi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan fungsinya apa? Kalau kaca spion kiri dan kanan, fungsinya adalah untuk melihat mobil yang ada di kiri dan mobil yang ada di kanan. Ada fungsi lain tidak? Ini ujian SIM. Ada satu fungsi lagi. Saudara bisa melihat mobil itu dalam kecepatan yang lebih cepat dari saudara atau lebih lambat dari saudara atau sama dengan saudara. Lebih cepat bagaimana taunya? Mobil yang di kanan atau kiri kita, kalau dia lebih cepat, dia punya ukuran makin lama makin besar. Kalau dia lebih lambat, ukurannya itu makin lama makin kecil. Kalau Bapak Ibu lihat kaca spion di tengah, ukurannya sama. Mau jauh mau dekat, ukurannya sama. Paling kita punya persepsi yang membuat itu berbeda. Tapi kaca spion kiri dan kanan itu bisa mengukur jarak dan kecepatan dari kendaraan kita yang lain atau orang lain. Selain ada blind spot tentunya ya. Tapi ada kaca spion belakang. Fungsinya untuk apa? Kita tahu ada enggak kendaraan di belakang kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bayangkan kayak gini ya. Kalau orang melihat masa lalu di dalam hidup dia dan terus matanya fokus kepada masa lalu, itu adalah seperti orang yang mengendarai mobil tapi matanya tidak pernah lihat ke depan. Matanya selalu lihat kaca spion di belakang atau melihat ke belakang
atau selalu melihat kiri dan kanan apa yang ada di belakang terus-menerus. Kalau dia cuma lihat 1-2 detik melirik sedikit kayak gitu. Ada kendaraan kiri, kanan atau belakang tidak. Lalu lihat lagi ke depan, dia akan aman. Tapi kalau matanya terus lihat ke belakang apa yang terjadi? Pasti kecelakaan kan? Dia pasti nabrak kemungkinan. Jadi pada waktu Paulus bicara kita harus melupakan apa yang ada di belakang dan menatap apa yang di depan. Maksudnya adalah kita menunjukkan pandangan ke depan. Tetapi pada waktu kita menunjukkan pandangan ke depan, sekali-sekali lirik ke belakang dan lihat situasi yang ada, lihat masa lalu yang kita alami dalam kehidupan gereja atau orang-orang yang menjadi leluhur kita sebelumnya. Itu yang dimaksud oleh Paulus di sini. Jadi melihat masa lalu perlu enggak? Sangat perlu sekali. Tetapi bukan berarti kita dibelenggu oleh masa lalu itu di dalam hidup kita. Kalau kita dibelenggu berarti kita kalah oleh kuasa iblis, kalah oleh hasutan iblis kepada diri kita. Dan kita tidak akan pernah maju dan berbuah di dalam kehidupan kita. Nah ini yang membuat pada waktu kita membaca di dalam Nehemia pasal yang ke-9. Nehemia berkata bahwa berdasarkan masa lalu itu ketika kami analisa, ketika kami pelajari, kami mengerti satu hal. Ternyata leluhur kami ketika bertindak, mereka tidak setia kepada Tuhan dan ada konsekuensi dari ketidaksetiaan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Tetapi di sisi lain mereka menyadari kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan itu begitu limpah sekali dalam kehidupan mereka. Karena itu pada waktu mereka melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan yang terus ada dalam hidup mereka, terus setia menyertai mereka. Di situ membuat mereka belajar untuk mendekat kepada Tuhan, tetapi bukan hanya mendekat kepada Tuhan, mereka juga mengambil satu komitmen untuk ditegakkan dalam kehidupan mereka dan juga anak-anak mereka. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini juga hal yang kita harus mengerti. Pada waktu kita melihat kehidupan kita saat ini, Alkitab mengajarkan seharusnya kita bukan hanya melihat kepada permasalahan yang ada saja. Pada waktu kita melihat kehidupan kita di masa lalu, Alkitab mengajar kita tidak boleh melihat kepada masalah-masalah dan kesulitan saja yang kita alami. Tetapi yang kita perlu lihat apa? Coba lihat segala kebaikan yang masih kita bisa nikmati dalam hidup kita. Coba lihat segala berkat yang masih kita bisa alami dalam hidup kita. Contohnya apa? Mungkin kesehatan yang Tuhan masih berikan, nafas yang masih Tuhan berikan, keluarga yang masih mengasihi kita, mungkin kecukupan di dalam kehidupan kita mungkin walaupun tidak terlalu berlimpah, tapi dari hari demi hari masih kita bisa lalui dalam kehidupan kita. Itu adalah hal-hal yang baik, yang seharusnya membuka mata kita juga untuk melihat bahwa di tengah-tengah masalah yang kita alami dalam kehidupan kita, baik yang dahulu dan sekarang, tetap ada kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan diri kita. Dan ini akan membuat kita pada waktu kita menyadari ada kemurahan dan kasih setia itu tidak menjauh, tetapi justru mendekat kepada Tuhan dan bahkan lebih berani mengambil komitmen bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu hal yang kita bisa pelajari dari masa lalu dan hari ini ya. Lalu kita masuk ke dalam pasal yang ke-10 sendiri. Pada waktu para pemimpin, pada waktu orang Israel mengambil satu keputusan untuk berjanji di hadapan Tuhan, maka hal pertama yang diajak kita untuk lihat adalah siapa yang mengikat perjanjian itu di hadapan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 pasal ke-10, di sini ada dibicarakan 3 kelompok orang terlebih dahulu. Pertama adalah kepala daerah, yaitu Nehemia, dan seterusnya sampai ayat yang ke-8, sampai ayat yang ke-1 saja. Lalu ayat ke-2 sampai dengan ayat yang ke-8 itu bicara mengenai para imam. Dan kemudian ayat ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14 itu berbicara mengenai para pemimpin bangsa. Jadi pada waktu mereka
atau mencatat mengenai siapa saja yang mengikat perjanjian ini di hadapan Tuhan, maka Nehemia mau memberitahu yang mengikat perjanjian di hadapan Tuhan itu adalah pertama, para pemimpin. Baru kemudian orang-orang yang menyertai atau mengikuti para pemimpin ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah hal yang kita juga harus perhatikannya. Karena di dalam tradisi gereja dan orang Kristen, kita seringkali punya prinsip yang bertolak belakang dengan hal ini. Dunia juga bertolak belakang dengan hal ini. Kalau di dalam dunia yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang maju dulu atau anak buahnya yang disuruh maju terlebih dahulu. Seringkali adalah anak buah digaji untuk mengerjakan apa yang menjadi keinginan dari pemimpinnya. Dan pada waktu kita masuk ke dalam gereja, maka kita ketika bertanya siapa yang harusnya menjadi contoh dan teladan untuk apa yang dikerjakan di dalam gereja. Maka biasanya kita akan ngomong saya dipanggil tetapi engkau yang bekerja. Maksudnya adalah saya memang pemimpin, tapi sebagai pemimpin saya punya anggota jemaat kan. Saya punya pengurus gereja kan. Maka siapa yang harus bekerja? Yang harus bekerja adalah pengurus gereja dan jemaat. Makanya pada waktu melayani kita seringkali punya satu pengertian seperti ini. Pemimpin cuma nunjuk, jemaat yang ditunjuk juga menunjuk orang lain. Akibatnya bekerja tidak? Saya yakin kita nggak bekerja. Karena semuanya akan melempar tanggung jawab itu. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita sebagai seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang pertama kali harus maju. Maju dalam hal apa? Kalau berbicara mengenai hal rohani, kita adalah orang yang harus pertama kali berkomitmen dalam hidup kita di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Kita yang menjadi orang pertama yang menyatakan kehidupan yang tunduk kepada Tuhan dan menjadi teladan melalui penundukan diri kita kepada Tuhan di hadapan jemaat. Makanya di dalam bagian ini dikatakan siapa yang membubuhi perjanjian itu. Pertama adalah Nehemia. Kenapa Nehemia yang pertama? Karena dia adalah gubernurnya. Dia adalah orang yang memiliki posisi yang paling tinggi pada waktu itu. Lalu setelah itu siapa? Para imam. Para imam ini siapa? Orang yang diberi tanggung jawab selain untuk menjalankan ritual agama di hadapan Tuhan mewakili umat Allah. Tetapi mereka juga adalah orang yang memiliki tanggung jawab di pundak mereka untuk mengajarkan firman Tuhan. Lalu para pemimpin yang ada di Israel atau bangsa Israel. Ya kita bisa bicara mereka adalah orang-orang yang dipercayakan mungkin wilayah tertentu atau kelompok tertentu untuk menjadi pemimpin atas mereka. Mereka ini adalah orang yang pertama kali ditunjuk atau orang pertama kali berkomitmen untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, prinsip Alkitab sangat berbeda dengan dunia. Dunia mengatakan orang yang di bawah yang maju. Orang yang bekerja keras yang kita upah. Kita hanya pemimpin, bahkan sebagai pemimpin kita tidak perlu menanggung bahaya orang yang di bawah yang harus maju di depan kita menanggung bahaya. Contohnya gimana? Walaupun ini ada benarnya, tetapi kalau Bapak Ibu lihat misalnya ya, kalau prajurit, panglimanya di mana? Saya kadang-kadang lebih respect ngelihat tentara, kerajaan. Waktu pergi berperang, rajanya juga di depan maju berperang. Tapi kalau panglima tentara, dia di belakang, dia ngatur strategi. Orang yang di depan yang berperang untuk berjuang mati-matian seperti itu. Kita pikir apakah seperti ini? Alkitab berkata tidak. Pemimpin adalah orang yang harus di depan. Menghadapi kesulitan, menghadapi bahaya. Yang berkorban bahkan lebih besar daripada orang yang dipimpinnya. Yang menyatakan kehidupan yang saleh di dalam ketaatan kepada Tuhan lebih daripada orang yang dipimpinnya. Baru dia bisa menjadi seorang pemimpin. Nah bicara mengenai hal ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu lalu menyempitkan, ini berarti tanggung jawab pendeta lebih besar. Tanggung jawab pengurus gereja lebih besar. Kami hanya jemaat, karena itu kami bisa santai-santai dan hidup
lebih bebas daripada pendeta dan pengurus gereja. Ada amin? Puji Tuhan gak ada ya. Kenapa? Yang dimaksud pemimpin itu adalah semua orang yang punya pengikut. Saya ulangi saya ya. Yang disebut pemimpin adalah semua orang yang punya pengikut. Coba 1, 2, 3. Yang disebut pemimpin adalah semua orang yang punya pengikut. Yang disebut dipimpin adalah semua orang yang di depannya yang ada orang yang diikuti. Itu adalah yang dipimpin. Pemimpin adalah semua orang yang diikuti. Ya. Bapak Ibu, kalau begitu orang tua pemimpin bukan? Pemimpin. Kakak terhadap adiknya pemimpin bukan? Pemimpin kan? Di dalam komunitas masyarakat RT, RW itu pemimpin bukan? Ya pemimpin juga. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah apapun profesi saudara, baik di dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat, di dalam dunia pekerjaan dan di dalam gereja, setiap saudara yang punya pengikut di belakangnya, dia harus pertama yang berkomitmen untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan dan berkorban untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Itu adalah esensi daripada poin ini. Karena di dalam kehidupan gereja seringkali terjadi yang tadi saya katakan. Saya memang melihat itu. Saya tahu ada kekurangan di dalam pelayanan. Tetapi panggilan saya bukan untuk melayani, tapi melayani dengan mengkritik dan memberi masukan. Lalu siapa yang bekerja? Orang yang dikritik dan diberi masukan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu bukan prinsip Alkitab. Itu prinsip dunia. Tapi kalau kita yang melayani dulu. Apalagi di dalam Alkitab ada prinsip seperti ini. Atau saya terjemahkan pendeta Stephen Tong punya pengajarannya. Pertama, slogan yang penting adalah we are not come to help, we are not come to contribute, we come to learn and to serve. Kami datang bukan untuk menolong, kami datang bukan untuk memberi kontribusi, tapi kami datang untuk belajar dan untuk melayani. Kenapa ini adalah kalimat yang dikeluarkan oleh pendeta Dr. Stephen Tong? Karena di dalam kalimat ini ada prinsip menjadi seorang murid. Pengikut Kristus harus memiliki kerendahan hati dan murid atau hati seorang murid. Makanya pada waktu kita terjun di dalam pelayanan, Pak Tong berkata, yang perlu kita lakukan adalah belajar dan kita melayani. Kenapa kita belajar? Supaya kita bisa melayani dengan baik dalam kehidupan kita. Tapi dunia yang seringkali dibawa masuk dalam gereja, siapa orang yang penting di dalam gereja? Orang yang punya uang. Orang yang bisa memberi kontribusi yang banyak dalam gereja. Dia akan dapatkan penghormatan dalam gereja. Tapi Alkitab bilang justru orang yang kaya seringkali menyusahkan anak-anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang baik adalah orang yang merendah hati, mau belajar dan melayani. Itu hal pertama. Yang kedua adalah prinsip yang berdasarkan Alkitab juga. Pak Tong bilang you say you pay. Bicara you say you pay, kita seringkali berpikir bahwa itu bicara mengenai uang. Karena ada kata pay-nya muncul. Pay kan bayar. Siapa yang berkata dia yang membayar seperti itu. Jadi kadang-kadang bisa disalah mengerti you say you pay berarti kalau saya mengusulkan sesuatu maka saya menanggung biaya untuk hal itu. Tetapi prinsip you say you pay bukan hanya bicara masalah ekonomi atau uang. Tapi you say you pay itu berbicara mengenai siapa yang mengusulkan sesuatu, dia harus menjadi SDM pertama untuk mengerjakannya. Bukan orang yang mengusulkan lalu dia cari SDM lain untuk mengerjakannya. Tapi dia sendiri yang harus terjun dan mengerjakan itu terlebih dahulu. Berkorban apa? Waktu, tenaga, uang untuk apa yang dia usulkan tersebut. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan,
Saya kenapa tadi bilang ini adalah prinsip yang Alkitabiah. Karena di dalam Alkitab ada satu pengajaran bahwa orang Kristen yang satu memiliki karunia yang berbeda dari orang Kristen yang lain. Dan orang yang memiliki karunia itu adalah orang yang menerima karunia dari roh yang sama. Tujuannya untuk apa? Untuk mempersatukan di dalam satu tubuh dengan karunia yang berbeda untuk melayani tubuh itu. Makanya di dalam Korintus dikatakan tidak semua orang itu kepala, tidak semua orang itu mata, tidak semua orang itu mungkin hidung, telinga atau mulut. Tidak semua orang itu adalah tangan, tidak semua orang itu adalah kaki. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang kepala atau mata dan yang lainnya. Ada yang di posisi terhormat, ada di bagian tubuh yang tidak terhormat. Tetapi pada waktu semua itu diberikan berdasarkan karunia masing-masing oleh Roh Kudus, maka tujuannya bukan untuk mengkritisi, tujuannya bukan untuk meremehkan dan menghina yang lain yang tidak seperti diri kita, tetapi supaya kita bisa melayani dan berfungsi seperti yang Roh Kudus kehendaki dalam hidup kita. Artinya apa? Kalau orang bisa melihat ada satu kekurangan di dalam gereja. Misalnya orang itu bisa melihat ada masalah yang kurang baik di dalam mungkin catatan keuangan. Mungkin dia adalah ekonom atau dia adalah orang akuntansi yang harusnya bisa terlibat di situ. Kalau dia adalah orang yang melihat ada kekurangan di dalam manajemen gereja dan caranya bukan cuma memberi masukan kepada gereja berkaitan dengan manajemen yang ada, tapi dia juga terlibat mungkin turut mengatur atau berbagian untuk bisa memperbaiki manajemen yang ada di dalam gereja. Kalau dia adalah orang yang melihat ada kekurangan misalnya kekurang hangatan di dalam jemaat, itu berarti bahwa kemungkinan besar dia adalah orang yang memiliki karunia pemerhati. Yang tidak dilihat oleh orang lain, tapi dia yang melihat, maka itu sebabnya orang yang berbicara, orang yang melihat, dia adalah orang yang terlebih dahulu harus bisa mengerjakan hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang disebut dengan you say you pay. Dan ini juga yang disebut dengan, mungkin kalau kita mau kaitkan dengan bagian ini, sebagai orang yang melayani atau memimpin atau pelayan dari gereja. Fungsinya bukan untuk menunjuk orang, tetapi dia sendiri memimpin orang dengan satu teladan yang dia buktikan terlebih dahulu di dalam hidup dia. Baru dia bisa menggerakkan orang. Ya. Lalu selain dari hal ini, ada hal yang mungkin kalau Bapak Ibu mau kaitkan sedikit dengan kehidupan keluarga, ini juga bisa ya. Dalam pengertian apa? Yaitu dalam pengertian bagaimana orang tua memberi kesaksian hidup untuk mengikut Tuhan kepada anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pengajaran yang paling efektif di dalam kehidupan rohani anak-anak kita itu bukan serahkan ke dalam gereja. Pendidikan yang paling efektif untuk kerohanian anak-anak kita bukan kasih ke sekolah Kristen. Tetapi pendidikan yang paling efektif untuk mendidik anak kita takut akan Tuhan adalah biarkan anak kita melihat hidup kita yang takut Tuhan. Selain dari mengajar firman Tuhan kepada mereka. Karena ketika dia lihat hidup orang tuanya, dia tahu satu hal, orang tuanya bukan hanya mengajar, bukan hanya mengetahui, tapi orang tuanya adalah orang yang menghidupi firman Tuhan. Kadang-kadang saya pikir ya, kenapa anak-anak dari orang Kristen yang orang tuanya rajin melayani di gereja, itu akhirnya ada yang meninggalkan iman. Kadang-kadang ketika saya berbicara dengan orang seringkali mengajak melihat itu orang tuanya baik sekali. Tapi anaknya jadi ateis. Anaknya meninggalkan iman lalu memeluk agama yang lain. Kenapa begitu ya? Itu kan pilihan Tuhan. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Enak sih jawabnya kayak gitu. Saya ngomong ini apakah salah? Enggak juga. Ada orang tua yang betul-betul baik, yang betul-betul setia, betul-betul mengasihi anaknya, tetapi anaknya meninggalkan dia. Tapi yang saya mau ajak kita menguji diri adalah bagian ini.
kita seringkali bermuka dua. Kita seringkali menggunakan double standar di dalam hidup kita. Di hadapan jemaat, kita orang yang baik, kita melayani. Tapi di dalam keluarga, anak gak lihat kita menjadi berkat. Mau relasi suami istri yang ada, mau bagaimana cara orang tua memperlakukan anak yang mungkin terlalu keras, terlalu khawatir, ketakutan, yang tidak menyatakan iman sama sekali. Itu berbekas loh di dalam hati anak kita. Tiap kali kita misalnya menerima perjamuan kudus, kita menyatakan cinta kasih yang Tuhan berikan bagi diri kita. Yang ketika kita terima, kita harus menyatakan cinta kasih kepada saudara seiman kita yang lain, dan saudara yang lain juga dalam kehidupan kita. Tapi di dalam keluarga kita selalu menanamkan diri kepada anak, kita perlu benci kepada orang. Pada waktu kita bicara Tuhan penting, ibadah minggu itu penting. Tetapi setiap kali ada masalah sakit sedikit dalam hidup anak, kita lebih memilih tidak pergi ke gereja dibandingkan anak tetap pergi ke sekolah atau jalan-jalan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita tunjukkan dari hidup itu adalah hal yang lebih berbekas dalam hati anak kita dibandingkan dari apa yang kita ajarkan saja kepada diri mereka. Makanya tadi saya bilang, pemimpin bukan hanya bicara. Pemimpin bukan hanya menunjuk. Pemimpin bukan hanya meminta orang lain bekerja untuk diri dia. Tapi pemimpin dia bukan hanya harus mengerti firman, dia harus mengerti kehendak Allah, tapi dia juga harus menjadi pelaksana dari kehendak Allah tersebut terlebih dahulu. Dan dia harus menjadi orang yang berani berkorban untuk hal itu. Dan anak melihat, anak turut diajar untuk sangkal diri, pikul salib dan ikut Kristus. Nah, ini menjadi hal yang kedua yang kita bisa lihat pada hari ini ya. Lalu yang ketiga, kita bisa lihat apa saja yang menjadi komitmen yang dilakukan oleh para pemimpin ini. Nah, menarik sekali, saya nggak akan bahas panjang lebar, tapi ada 3 komitmen yang mereka pegang dalam hidup mereka. Pertama adalah mereka tidak akan pernah lagi mengizinkan anak-anak mereka menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Kedua, mereka akan menyiapkan waktu hari Sabat sepenuhnya untuk beribadah kepada Tuhan dan berhenti di dalam melakukan hal-hal yang merupakan pekerjaan. Ketiga, mereka akan menyisihkan uang demi untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan memberikan perpuluhan dalam hidup mereka. Mau ulangi enggak? 1, apa? Pasangan harus seiman. Anak muda yang belum nikah ngomong sama saya. 1, cari sesama orang Kristen. Orang tua ikut saya ya. Kalau anaknya dapat pasangan tidak seiman, bagaimana? Kalau perlu putuskan. Ini yang terjadi loh. Orang tuanya ngomong, gimana anakmu? Pemimpin nanya kan, gimana anakmu? Waduh, anak saya punya pacar orang misalnya Kanaan. Mereka adalah orang yang tidak menyembah Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya anak saya jadi suam-suam kuku sekarang ini untuk mengikut Tuhan. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Coba lihat masa lalu. Masa lalu apa? Orang leluhur kita itu dihukum karena mereka kawin campur. Kamu masih mau dihukum, keluargamu mau dihukum. Enggak. Lalu apa yang harus dilakukan? Saya akan ngomong sama anak saya, putusin pacar itu kalau dia gak mau bertobat jadi Kristen. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pernikahan itu bukan masalah perasaan. Anak muda ikuti saya ya. Pernikahan bukan masalah perasaan. 1, 2, 3. Pernikahan bukan masalah apa? Perasaan. Pernikahan masalah apa?
Masalah apa? Enggak tahu ya. Janji saya di hadapan Tuhan untuk membangun keluarga yang takut Tuhan dan setia kepada pasangan saya sampai mati, serta melahirkan keturunan yang takut Tuhan. Itu pernikahan. Jadi urusan bukan masalah saya dengan pacar saya. Ini masalah saya cinta dengan pacar saya. Bukan. Ketika saudara menikah, saudara membawa diri dan memberi diri sebagai saksi di hadapan jemaat dan di hadapan dunia, di hadapan iblis, kalau saudara adalah milik Kristus. Dan untuk bisa hidup seperti ini, bagaimana caranya? Ya harus cari pasangan yang sama-sama takut Tuhan. Dan itu bukan masalah perasaan. Karena kalau saudara bicara masalah perasaan, saya mau tanya, yang punya pacar lebih dari 1 kali siapa? Mungkin ada ya. Kalau lebih dari 1 kali atau yang sudah menikah, mohon tanya, istri itu atau suami itu pacar pertama bukan? Kalau bukan, berarti cinta itu bisa move on. Ya. Cinta bukan, pernikahan bukan hanya dasarnya perasaan, tapi harus punya hati yang takut Tuhan. Lalu yang kedua adalah, dia adalah orang yang mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau dulu orang Israel setiap kali hari Sabat ada godaan dagang, mereka lebih milih dagang daripada berhenti bekerja untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi di dalam komitmennya ini, mereka akhirnya memutuskan harus berhenti dagang, harus beribadah kepada Tuhan. Sebabnya karena apa? Karena Tuhan kuasa memelihara. Bapak Ibu orang beriman tidak? Amin. Kok jadi gak berani ngomong? Bapak Ibu orang beriman tidak? Beriman ya. Beriman pada siapa? Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk apa beriman sama Tuhan Yesus? Supaya apa? Diselamatkan, begitu ya. Benar. Kalau benar, saya nggak heran minggu prioritas pertama bukan Tuhan. Karena kita cuma lihat Tuhan dari perspektif diselamatkan. Tetapi kalau Bapak Ibu mengerti bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa, yang mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Yang tidak ada satupun yang terjadi yang di luar dari kehendak Tuhan. Yang bisa memberkati kita di dalam kelimpahan dan kecukupan. Yang membuat kita bisa meningkat di dalam ekonomi karena berkat dari Tuhan. Yang bisa menjaga kesehatan kita karena berkat dari Tuhan. Dan semua yang lain itu adalah karena berkat dari Tuhan yang baik-baik itu ya. Maka saya yakin sekali kalau kita mengerti prinsip ini, setiap kali kita bertemu dengan hari Sabat, prioritas pertama adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu menyelamatkan kita, menebus dosa kita bukan cuma kita masuk sorga. Tapi Tuhan menyelamatkan kita dari dosa supaya kita bisa menghidupi kehidupan dari orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan apanya yang kita bisa imani? Semua karakter Tuhan, sifat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Itu yang kita perlu belajar imani. Makanya di sini orang-orang Yahudi ini berkata, kami mulai hari ini berkomitmen setiap Sabat kami akan berhenti, kami akan prioritaskan Tuhan di dalam hidup kami. Termasuk juga yang ketiga, ketika Tuhan minta perpuluhan, mereka belajar memberi perpuluhan. Ketika Tuhan menuntut persembahan, mereka tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Ketika Tuhan menuntut mereka untuk berinvestasi di dalam kerajaan Allah, mereka tidak lihat keuntungannya lebih besar kalau saya investasi dalam kerajaan Allah karena saya akan dapat berkat lebih limpah dalam dunia ini. Tapi mereka melihat karena Tuhan sudah memberi. Dan segala hidup saya ada di dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Maka ketika Tuhan minta saya untuk mendukung pekerjaan Tuhan, saya hanya bersikap seperti seorang anak yang memberi kado ulang tahun kepada papa mamanya dengan uang yang papa mamanya kasih ke dia.
Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, nggak ada seorang pun yang bisa memberi sesuatu yang menguntungkan Tuhan sebelum Tuhan memberi hal yang menguntungkan bagi diri kita. Ingat ini baik-baik. Artinya adalah segala hal yang kita bisa kerjakan bagi Tuhan, kita bisa kerjakan karena terlebih dahulu Tuhan berikan kepada kita. Jadi Tuhan berhutang tidak. Tuhan tidak pernah berhutang kepada anak-anaknya. Tetapi yang benar adalah anak-anaknya selalu berhutang kepada Tuhan. Itu yang membuat mereka mengambil komitmen ini ya. Saya stop di sini.